nggak ada kan, ya kita kan pertama nggak terlalu sibuk lagi kan gitu. Jadi ada waktu lah untuk temu kangen lah. Dengan followers maupun dengan haters gitu. Jadi ada kesempatan untuk temu kangen lah sama mereka di situ. Dan kebetulan kemarin weekend kan. Ya weekend kan kita nggak ngapa-ngapain ya, jadi kita bisa punya waktu lah cukup untuk ini. Untuk temu kangen sama haters dan Nih gue tunjukin 3 tweet aja ya. Yang kemudian akhirnya bisa macam-macam pengembangannya banyak. Abang nge-tweet yang pertama dulu. Presiden Prabowo memecah langit New York, menghujamkan petir ke gedung PBB agar pemimpin-pemimpin dunia yang masih tidur terbangun dan siuman. Perdamaian itu mungkin mimpi dalam tidur mereka, tapi Indonesia sudah kasih contoh di dunia nyata. Kita adalah peacekeeper terbesar di dunia. Ditanggapi oleh Fahri di film Ayat Cinta, Fedi Nuril. Gue kira Fahri Hamzah. Iya, Fahri. Karena top open kita Fahri Hamzah. Bukan Fahri mungkin mengomentari ini nih, apa akan kredit rumahnya Bang Ara ini nanti ya. Fedi Nuril, penjilat kalau muji memang suka lebay. Apanya yang memecah langit, menyebut langsung Israel dan mengecam Netanyahu sebagai pelaku genosida aja nggak berani. Yang ada cuma memecah meja podium karena digebrak berkali-kali. Ditanggapi pula oleh Bang Hasan lagi nih bos. Ini akarnya deh. Hehehe, mohon maaf saya luruskan sedikit soal jilat menjilat ya. Yang saya jilat menang dan berkuasa. Yang ada jilat kalah dan gak berkuasa. Sekedar jadi penjilat pun Anda kurang kompeten. Tapi biasa itu. Yang kurang marah-marah sama yang lebih itu wajar. Nah, ditanggapi pula di satu lagi nih Bang, sebelum Abang tanggapi lagi. Muhammad Said Didu. Pilihan peran dalam kehidupan, titik 2. 1. Resi Pertapa Ulama. 2. Pejuang. 3. Relawan kemanusiaan. 4. Pendidik. 5. ASN Abdi Negara. 6. Polisi dan tentara pejuang. 7. Saudagar pengusaha. 8. Seniman. 9. Pekerja profesional. 10. Oportunis. 11. Penjilat. 12. Buzzer. 13. Tukang survei abal-abal. 14. Juru maki-maki. Itulah pilihan-pilihan hidup. Kasihan amat kalau hanya tahu jalan hidup jadi penjilat yang berteman dengan buzzer, tukang survei abal-abal dan juru maki-maki. Sepertinya orang yang bermental penjilat tidak akan pernah merasakan sebagai manusia merdeka. Ini mengomentari tweetnya Abang. Iya. Dijawab lagi Bang Hasan. Oh, dijawab lagi ya? Iya. Apa? Ditambahin Bu. 14. Grumpy old man. Abang ya coba. Ini benar temu kangen ini. Iya. Temu kangen, mereka udah lama nggak ketemu saya di media sosial. Abang juga udah lama nggak seliar ini kan? Liar ini bukan liar ini. belum liar ini. Nggak, terakhir Abang nge-tweet soalnya waktu jadi pejabat ada dihapus dulu sekali Bang. Ya nggak apa-apa lah, kita kan kalau saya sih sebenarnya berpendapat itu nggak bisa direm, ya kan? Cuma orang berpendapat tuh ada yang model penjaga gawang, ada yang model striker. Nah kita ini kayaknya yang berpendapatnya model striker ini. Jadi kalau kemarin sudah lepas tugas sebagai penjaga gawang, kita balik lagi jadi striker kita gitu. Tapi sebenarnya kemarin itu kan nggak ada menyinggung siapa-siapa. Kita kan hanya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan seluruh dunia kan juga mengakui kok pidato beliau bagus dan menyentak kesadaran. Walaupun sekarang sudah 150 negara mungkin sudah tanda tangan ide serupa untuk pengakuan terhadap Palestina. Tapi Pak Prabowo menekankan itu gini. Banyak negara yang beranggapan bahwa damai di Palestina itu mimpi. Itu nggak sedikit loh. Bahkan negara yang ikut tanda tangan itu juga banyak yang masih berpikir sebenarnya bahwa perdamaian itu mimpi. Pak Prabowo bilang, ya mungkin orang bisa bilang ini mimpi, tapi ini nggak mimpi. Kalaupun mimpi, ini mimpi yang bagus. Ayo kita bikin ini jadi nyata. Dan dia bilang Indonesia itu udah bergerak, nggak sekedar mimpi. Karena kita sudah deploy pasukan perdamaian itu sudah mungkin lebih dari 50 tahun kita deploy pasukan perdamaian ke berbagai dunia. Dan dia bilang kami ini pengirim pasukan perdamaian terbesar di dunia. Terus banyak yang marah-marah, saya bingung.
Kalau hanya kata-kata memecah langit New York itu kan bahasa-bahasa pengibaratan kan, tidak harus benar-benar pecah langitnya, ya kan? Menghujamkan petir kan tidak harus betul-betul wujudnya dalam bentuk petir. Kita kenapa jadi rendah begini bahasa Indonesia kita gitu? Tendangan geledek gak harus ada petir. Iya, tendangan geledek juga nggak harus ada ini geledeknya. metafor aja, Ini metafor ini kan Iya, biasa aja. Iya, berarti mereka udah lama nggak mendengarkan Bung Sambas ini gitu, kan? Keluar dari sarangnya. Iya, emang itu sarang kan, bahasa Memetik di sarang. udara. Memetik di udara kan. Bang. Ya, ini kan bahasa-bahasa metafor yang dalam kesusastraan Indonesia itu biasa. Berarti kalau sudah nggak terbiasa dengan kata-kata seperti ini, berarti sudah rendah nih mutu bahasa Indonesianya sekarang. Jadi nggak bisa lagi kita gunakan kosakata yang tidak merujuk langsung, tapi bisa membuat sebuah imajinasi tertentu, nggak mesti dipakai lagi, kan aneh. Nah, dibilang penjilat lah. Loh, orang memuji seseorang dibilang penjilat, ini kan soal dukung-mendukung aja. Dia juga pasti punya orang yang dia dukung kan. Kebetulan yang dia dukung belum beruntung kan. Sama-sama mendukung orangnya kita ini gitu kan gitu. Ya kebetulan yang saya dukung menang. Kebetulan yang dia dukung kalah. Saya udah pernah bilang kalau yang dia dukung menang, dia yang akan dituduh sebagai penjilat kekuasaan. Dia yang akan dituduh sebagai penjilat. Jadi kosakata penjilat, kosakata ternak, ini tuh kan kosakata yang nggak bisa dipertanggungjawabkan karena kita semua pasti mendukung orang. Begitu menang, dianggap penjilat rezim. Yang aneh itu kan ini, orang yang kalah merasa lebih hebat dan lebih paten daripada orang yang menang gitu loh. Ya kan? Begitu calon dia kalah, terus kemudian dia bilang orang yang mendukung itu sebagai penjilat. Ya bahasanya pakai bahasa yang lain lah. Bang Fahri Hamzah aja dibilang penjilat, udah jelas-jelas dia yang pemerintah. Ya dia mempromosikan. Bang Fahri Hamzah itu kan wakil menteri, dibilang penjilat, ya bingung Bang Fahri Hamzah. Loh kok saya dituduh penjilat, ya saya kan pemerintah. Harusnya orang jilat saya kan. Kok dia yang dituduh? Saya waktu jadi kepala kantor komunikasi juga dituduh penjilat. Loh, saya kepala kantor komunikasi pemerintah. Jadi yang kayak gini-gini tuh harus mungkin disadarkan dengan bahasa yang mereka mengerti. Jadi kalau kita sekedar klarifikasi, wah nggak menjilat segala macam, nggak mana paham mereka. Jadi kalau kosakata penjilat yang ada dalam kepala mereka, kita bertarung dengan kosakata yang mereka mengerti aja. Makanya saya bilang, kita ini sama-sama aja. Cuman kalian di posisi yang lagi belum beruntung. Nanti suatu saat calon yang kalian dukung menang, kalian akan jadi penjilat rezim, gitu aja. Gitu aja. Saya nggak nyinggung siapa-siapa, tapi ada yang komen ya kita balas lah. Kebetulan followersnya 1 juta ya kita balikin aja kan gitu. Tapi Gitu soal kemarin. Prabowo nggak menyebut genosida segala macam itu gimana? Kan Presiden Prabowo tidak pertama kali ngomong soal ini. Kan di berbagai forum. Ya. Sejak beliau jadi Menhan, di Shangri-La Forum bicara soal ini. Ukraina, Rusia juga. Iya, sudah bicara banyak soal ini. Nah, ketika pidato di PBB kan bukan untuk menghakimi orang lagi, tapi untuk membawa seluruh pemimpin-pemimpin dunia pada kesimpulan bersama. Loh kan pidato-pidato dia masa kita mau atur-atur gitu loh. Pidato-pidato presiden terus kita mau atur, tapi spiritnya ditangkap dong bahwa beliau ingin ada perdamaian segera di sana, dia ingin ada keberadaan negara Palestina di sana. Dan solusi yang dibayangkan oleh Presiden Prabowo bersama dengan pemimpin-pemimpin negara lain adalah two-state solution. Orang lainnya ada berbeda silakan. Tapi bukti bahwa sekarang ini menjadi arus utama kan kelihatan. Begitu si Benjamin Netanyahu mau pidato tinggal 13 negara yang sisa kan gitu. 180 negaranya Walk out. Berarti kan arus besar dunianya sudah ingin seperti ini. Nah, kalau sudah ada arus besar gini, ya kita perkuat nih supaya jadi nyata nih perdamaian yang ada di Palestina. Kira-kira begitulah. Kalau ada urusan debat setuju nggak setuju silakan. Tapi jangan kemudian dengan mudah menuduh orang sebagai penjilat. Ya kan? Jangan menuduh orang sebagai rendahan, ternak lah segala macam. Kalau kita ini ternak, kalau saya ini ternak, mereka apa? Hewan liar. Maksudnya kita berbahasa-bahasa buruk nanti kan balik ke mereka. Makanya saya bilang sebenarnya banyak di antara teman-teman ini profil picture-nya religius, Islami, tapi ada ayat yang mereka tidak pernah amalkan. Bahwa ada larangan untuk memaki orang-orang lain dengan bahasa yang buruk. Karena kalau dimaki dengan bahasa yang buruk bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Atau bisa jadi justru yang keburukan itu malah nempel di kita. Apa nah, kita Bang? mengingatkan itu. Ya dibilang, ya kalau misalnya dibilang penjilat, jangan-jangan dia penjilat yang belum kesampaian aja kan gitu.
Kebetulan jilatnya kalah kan gitu aja. Yang dia dukung, ini kan soal dukung-mendukung. Dan mendukung yang menang tidak lebih buruk daripada pendukung yang kalah. Begitu juga pendukung yang kalah tidak lebih buruk daripada pendukung yang menang. Cuman kalau mereka merasa lebih paten ya kita nggak terima dah. Kita dianggap jelek, mereka yang lebih paten ya kita nggak terima. Buktinya kita menang kok gitu. Nih kayak kira-kira begitulah. Tapi dulu